Halo, Halo, Bu. halo. Iya, Bu. Ya, Halo. Iya. saya nggak dengar suara Bapak. Tes, Bu. Apakah Ibu Ya, mendengar? sudah dengar. Tadi nggak dengar. Siap, siap, Bu. Ya. Ini apa saya harus masuk di Moodle-nya dulu? Boleh sambil menunggu, boleh masuk ke Moodle dulu, Bu. Bu masuk Sidehome, setelah itu nanti masuk itu ya, Bu, panduan kuliah online ya, Bu. Ya. Mana wajahnya Bu Liliana ini? Halo? Pak, maaf Pak, yang di Moodle itu yang mana ya Pak ya tadi Pak filenya? Kalau Oh, boleh tahu. Ibu masuk ke Sidehome, setelah Ah, itu nanti coba di search ini, Bu, panduan kuliah online. oke. Bisa kita mulai, Pak Sunu? Silakan Pak Beni. Ya, baik, selamat siang. Pak Sunu, Bu Anastasia, Bu Liliana. Pada siang ini kita akan belajar bareng untuk penggunaan satu fitur di Moodle, yaitu fitur kuis. Nah, kuis ini sebenarnya fitur yang cukup penting untuk kita sebagai dosen di dalam menyelenggarakan perkuliahan, baik secara online, baik secara blended di kelas, itu sangat penting, Bapak Ibu. Mengapa? Karena kan seperti biasa, sebelum kita pada hari H perkuliahan, tentunya kita selalu sudah mempersiapkan materi yang kita share di Moodle ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, biasanya misal hari ini adalah minggu kedua gitu. Minggu kedua, otomatis pada minggu pertama pasti Bapak Ibu sudah share materi. Saya berikan contoh saja di sini. Misal hari ini adalah perkuliahan kita, biasanya saya kan sudah share materi seperti ini. Jadi Bapak Ibu kan kebiasaan juga seperti itu ya pasti ya. Jadi sebelum perkuliahan nanti Bapak Ibu pasti sudah share. Nah, ini nanti kan pasti tentunya 15 menit awal itu Bapak Ibu masih ribet dengan proses absen, ngecek mahasiswa, kan seperti itu ya. Nah, sebenarnya 15 menit di awal itu Bapak Ibu bisa memberikan instruksi kepada mahasiswa bagi yang sudah sudah selesai absen, dia bisa memutar ini, mutar videonya ini. Videonya ini bisa diputar gitu Bapak Ibu ya. Nah, sorry, tidak di kelas tetapi dia langsung bisa akses kuis di bawahnya ini Bapak Ibu. Jadi ketika flip classroom kita pasti kasih materi ya, kita kasih materi. Nah, kalau kita cuma kasih materi saja, kita kan tidak tahu tuh si mahasiswa ini dia sudah benar-benar paham apa enggak. Dia sudah selamat siang Pak Tanto. Oh, selamat siang Pak, baru join ya Pak. Iya, itu akunnya ke Universitas Ciputra punya ya siapa Pak Zoom ya Pak. Baik, saya lanjutkan ya. Ketika materi itu sudah ada, kita pasti harus memiliki mekanisme kontrol terhadap pemahaman mahasiswa itu. Salah satu caranya kita bisa menggunakan model kuis seperti ini. Nah, di sini ada video singkat Bapak Ibu, ada video singkat. Bu Anastasia, Pak Tanto, dan Bu Liliana mungkin bisa akses videonya di sini, silakan diputar. Ini videonya nggak cukup panjang, cuma sekitar 2-3 menit saja. Nah, ini mohon maaf kalau mungkin sound-nya tidak masuk ya Bapak Ibu ya. Oh iya, nggak masuk.
Ya, enggak dengar. Suaranya nggak kedengeran ya, Bu? Enggak masuk, betul. Iya. Ya. Ibu nanti bisa lihat dari Moodle-nya, Ibu. Ya, itu di mana ya? Iya. Baik, Bapak Ibu. Mungkin itu sekilas dari video yang ini hanya sebagai contoh saja, Bapak Ibu. Jadi kita hari ini tidak belajar tentang psikologi. Kalau psikologi nanti bakal Pak Jimmy yang bicara ke kita gitu ya. Kita lebih berbicara bagaimana kita memiliki strategi untuk membuat kuis ini. Nah, kalau kita di sini, Bapak Ibu, kita sudah memiliki materi seperti ini, kita bisa membuatkan di bawahnya kuis, Bapak Ibu. Kuis ini bisa kita ambil materinya dari video ini. Nah, kalau Bapak Ibu memakai video, ya kita ambil dari video. Kalau Ibu memakai artikel, ya silakan Bapak Ibu nanti bisa membuat kuisnya yang didasarkan dari artikel Bapak Ibu yang Bapak Ibu share gitu, di Moodle gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu tadi kan sudah melihat ya, sudah melihat kuisnya. Sekarang Bapak Ibu coba kerjakan, Bapak Ibu masuk ke Moodle. Setelah itu masuk ke mata kuliah panduan kuliah online. Setelah itu Bapak Ibu bisa ke paling bawah, ini ada panduan kuis di e-learn. Bapak Ibu tinggal klik di sana, setelah itu nanti di bawah video itu ada kuis, namanya kuis Psycho Corner. Coba Bapak Ibu nanti klik di sana, Bapak Ibu ikuti dulu kuis itu. Cuma 2 pertanyaan saja. Panduan kuis online-nya dicari di mana ya? Saya langsung. Ibu sudah login, Bu? Ibu sudah login? Sudah, terus saya sudah masuk di mata kuliah saya minggu 1, 2 itu. Oh, bukan, Bu. Ibu kembali lagi ke depan, ke dashboard, Bu. Ibu klik yang di atas itu ada tulisan, ada logonya UC, e-learning itu, Bu. Ibu klik di sana. E-learning. Sudah, Bu? Tulis e-learn lagi aja ya. Dashboard apa Pak Beni? Kalau Bukan site Pak home. Pak Tanto sudah masuk, Pak. Pak Tanto sudah masuk. Ini dashboard atau site home? Site home, Pak, kalau sudah, Pak. Oke, site home, yaudah masuk. Setelah itu ada kotak, Pak, pencarian. Pencarian. Pak Tanto ketik di situ panduan kuliah online, Pak. Kotak di mana maksudnya, Pak? Ya, kita bareng-bareng ya, Pak. Oke. Nih, kita akan di sini, Pak, e-learning. Ya, toh. Setelah itu kita masuk site home. Sudah? Diklik, toh. Oh, site home-nya diklik. Iya, Pak. Oke, sudah. Sudah ya. Setelah itu di sini, Pak. Terus panduan kuliah online itu, toh, Pak? Iya. Setelah itu search courses, ini kita ketikkan kata kuncinya panduan, Bu. Di mana panduan? Teaching and Learning Center, bukan? Bawah, Pak. Di sini loh, Pak. Ini loh, Pak.
Bapak. Daripada susah-susah di sini, Pak. Jadi, malah aku dan kita Pak DP ini. Itu diketik yang kuis 1 itu tak, Pak? Iya. Yang paling bawah, Bu. Paling bawah. Ya, kuis 1, kuis untuk apa? Oh itu. iya, panduan kuliah online ya. Ya, sekarang kalau sudah muncul seperti ini ya, kita klik di sini. Belajar online. Ya, panduan kuliah online. Setelah itu, tolong Bapak Ibu nanti gerakkan kursornya ke paling bawah. Sampai Bapak Ibu menemukan videonya Pak Jimmy. Sudah? Oh, Bu Liliana dan Pak Tanto? sudah. ini betul. Sudah ya. Di bawahnya ini ada kuis Psiko Corner. Oh. Ada apa? Di bawahnya ini ada kuis Psiko Corner. Ya, itu diklik. Klik. Oke. Kuis 1, kuis 2. Kuis 1. Bukan, Bu. Di bawah, Bu. Ibu temukan dulu videonya Pak Sudah, Jimmy. sudah. Kuis Psiko Corner itu ya, Pak? Iya, Ibu klik di situ. Oke. Bu Anastasia sudah ya, Bu? Sudah. Terus kuis Psiko Corner. Iya. Diklik. Diklik keluar. Bapak Ibu silakan mengerjakan kuis ini. Waktu pengerjaan adalah 1 menit saja. Itu tak, Pak? Iya. Setelah itu, Ibu klik attempt quiz now. Pak Tanto juga, Pak. Apa? Pak Diklik. Tanto. Diklik attempt quiz now. Quiz, import quiz ini bukan? Attempt quiz now. No, keluar oke, diklik ya. Ya. Keluar start item. Iya. Ya, Pak. Siap. Diklik. Klik lagi, Pak. Oke. Buat start, diklik start itemnya, Pak. Iya. Dicoba, Bu. Ini dikerjakan, Pak. Iya. Cuma 2 soal, Bu. Dicoba, Bu. Jadi model kuis itu seperti itu, Bu. Select one ini lah. Ya, siap. Itu salah satu. Oke, wis diawur aja ya di sini ya. Jawabannya ya. Oh iya, Ya, Pak. Pak Tanto. Diawur Saya- boleh, Pak. Sungguhan boleh, diawur boleh, Pak. Semua bener. Wah, sing ngono ae wis. Oh, Ini siap. Bapak, ini Dwi Sunu ya, Pak? Apa? Namanya Bapak ini narasumber ini. Iya. Ya wes lah. Sudah? Kalau Ya. sudah, finish attempt, Bu. Oh ya ya. Titik finish time. Oke. Oke, sudah. Sudah, Pak? Ya, Kalau- Pak Dwi disilang. Semua jawaban benar, centang hijau. Oke. Jadi, Bapak Ibu, ini nanti jadi fitur ini bisa digunakan. Misal, Bapak Ibu 15 menit awal ketika masih proses presensi, Bapak Ibu daripada mahasiswa rame bisa menggunakan fitur ini, kuis ini. Nah, ketika mereka sudah selesai mengerjakan 15 menit di awal itu, Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan nilai mahasiswa seperti ini. Jadi kalau seperti ini, Bu Liliana, Ingrid ini untuk yang kedua, ini salah, Bu. Itu tadi namanya Pak Jimmy, Bu, bukan Pak Sunu. Kalau Pak Sunu yang hadir di sini ini, Bu, Pak Sunu. Iya. Ini Pak Tanto, ya salah itu. Ya, Nah, jadi Liliana. seperti itu ya, Bapak Ibu. ya, Ya. ya jangan Biasanya yang nggak salah. pakai catatan. Ada yang salah yang benar ya. Iya. Jadi seperti itu, Bapak Ibu. Itu adalah cara penggunaan kuis. Nah, sekarang hari ini kita akan mencoba bareng-bareng, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa membuat kuis. Lalu apa saja yang ada yang harus kita perhatikan untuk membuat kuis ini. Nah, sekarang kita coba kita add activity di sini, Bapak Ibu. Mana Oh iya, Pak? Bapak Ibu, jadi gini, video ini nanti kami coba taruh di Moodle. Jadi ketika nanti Bapak Ibu ada kesulitan, Bapak Ibu tinggal putar saja video ini di panduan kuliah online ini, Bapak Ibu. Jadi kita tinggal add activity, kita klik,
Setelah itu kita klik quiz. Activity di mana, Pak? Ini keluar lagi ya. Itu di kanan bawah ada Bu, add activity. Tapi ini cuma saya saja Pak Tanto yang bisa. Kalau Pak Tanto mau coba, Bapak bisa coba di kelasnya Bapak. Nanti dihapus lagi Pak. Ini saya keluar dulu ya dari tadi ya. Iya, boleh. Ini gimana? Kita keluar dulu, Pak. Iya. Terus add activity ini mana sih? Di Ibu buka Moodle kelasnya Ibu sendiri. Oh, model kelas saya sendiri ya. Iya. Jadi masuk dashboard ya. Iya. Iya. Jadi ini. Bapak Ibu di sini Bapak Ibu bisa. Oh, yang add activity ya sudah biasa sih. Nih sudah Pak. Sudah Terus Bu. Sudah masuk minggu ke-11 misalnya ya. Iya, iya. Sekarang Ibu cukup diperhatikan saja dulu Bu. Di sini untuk membuat kuis kita pilih kuis. Setelah itu kita klik add. Kuis klik add. Nah, kita berikan namanya. Deskripsi ini sebenarnya lebih berbicara instruksi kerjanya. Kapan ini dibuka, kapan ini ditutup, waktu pengerjaannya berapa lama, kita bisa tuliskan di sini Bapak Ibu. Itu untuk deskripsi. Jadi ini kita tuliskan, saya berikan seperti ini, instruksi kuis. Setelah itu ini display description on course page, ini bisa dicentang supaya instruksi ini bisa muncul di layar depannya. Setelah itu timing. Timing ini berbicara kuis ini dibuka mulai kapan, ditutup mulai kapan. Ini yang harus diperhatikan. Setelah itu time limit. Time limit itu ketika si mahasiswa mulai klik, itu akan dihitung dengan waktu mundur Bapak Ibu. Jadi kalau tadi Bapak Ibu amati, ketika mengerjakan kuis, akan ada waktu 1 menit yang dihitung mundur. Nah itu nanti ketika Bapak Ibu selesai tidak selesai, ketika sudah 1 menit, jawaban Ibu akan terkunci dan tersubmit seperti itu. Kalau kosong ya dianggap salah. Setelah itu grade-nya, ini yang perlu diperhatikan. Biasanya untuk yang kuis-kuis yang digunakan di UC, ini attempt allow-nya ini kita rubah ke 1 kali saja, 1 kali kesempatan. Tetapi ini juga sekali lagi ini tergantung kebutuhan Bapak Ibu gitu ya. Ketika Bapak Ibu misal di sini, saya butuh 2 kali nih Pak. Misal untuk tes pre-test dan post-test gitu ya Bapak Ibu. Dan nanti Bapak Ibu tinggal rubah kedua. Setelah itu untuk grading metodenya, Bapak Ibu tinggal menggunakan yang mana? Apakah menggunakan nilai tertinggi? Apakah rata-rata? Apakah first attempt atau last attempt? Tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja. Dan untuk yang kali ini kita coba untuk yang 1 kali saja Bapak Ibu ya. Setelah itu untuk review option, ini juga yang biasanya dimanfaatkan oleh mahasiswa gitu Bapak Ibu. Jadi untuk review option ini yang harus diperhatikan adalah kita harus menyembunyikan right answer-nya. Di sini ada right answer, ini harus di-uncheck Bapak Ibu. Untuk menyembunyikan jawaban yang benar. Jadi nanti ketika, kalau tadi Ibu, Bapak tadi mengerjakan kuis, tadi kan di akhir tidak ada jawaban yang benar apa gitu kan tidak muncul. Nah kalau ini dicentang, itu tadi akan muncul jawaban yang benar itu ini gitu. Nah itu nanti kalau ini diaktifkan, biasanya pengalaman kami itu nanti akan di screen capture sama mahasiswa dan itu nanti akan di-share kepada rekan-rekannya di kelas itu. Jadi mereka pasti ada kadang-kadang berbicara, sudahlah ini dikorbankan 1 anak untuk 1 kelas gitu. Kadang-kadang seperti itu. Oke. Setelah itu restrict ini Bapak Ibu bisa tentukan sendiri. Kalau sudah tinggal save and display. Ibarat bangunan gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita ini tadi masih membuat bangunannya saja. Kita belum mengisi perabotan-perabotan di dalamnya. Nah, perabotan ini menggambarkan sebuah pertanyaan-pertanyaan soalnya itu. Dan sekarang kita coba
isikan soalnya. Bagaimana kita bisa mengisikan soalnya? Caranya kita klik Edit Quiz. Setelah itu kita add. Setelah itu kita klik a new question. Kita nanti pada hari ini kita akan belajar ini Bapak Ibu ya. Ada add a new question, ada from question bank, dan a random question. Ini nanti kita coba bahas satu persatu untuk mengetahui perbedaannya seperti apa. Setelah itu, untuk yang pertama kita coba dari yang a new question dulu. Nah, akan ada muncul berbagai macam tipe pertanyaan seperti ini. Yang pertama kita akan membuat seperti yang tadi, multiple choice. Setelah itu kita add, Bapak Ibu. Nah, question text ini berbicara pertanyaan. Pertanyaannya apa? Misal, seperti ini, Universitas Ciputra berada di kota apa? Jelas ya, jawabannya adalah Surabaya gitu ya. Nah, kita buat saja di sini jawaban yang benar itu kita tulis di choice yang pertama. Karena apa? Secara default pengaturan ini akan di-shuffle Bapak Ibu. Jadi tampilan jawaban di mahasiswa nanti juga akan berbeda antara satu dengan yang lain. Tetapi kalau Bapak Ibu ini tidak mau di-shuffle seperti ini, ya tinggal nanti ketika Bapak Ibu pilih jawaban yang B, Surabaya, grade-nya ini tinggal dirubah ke 100%. Tapi kalau maunya di-shuffle, Bapak Ibu tinggal ini dicentang, Surabaya. Setelah itu untuk grade-nya kita rubah ke 100. Nah, untuk jawaban yang salah, misal, ini kita isi Malang. Grade-nya kita biarkan saja 6, Bapak Ibu ya. Tidak usah dirubah-rubah. Yang ketiga, misal Bandung. Kita tetap 6 ya. Setelah itu, yang keempat, misal kita biarkan 6 saja. Kalau sudah, kita tinggal save. Sudah jadi satu soal. Untuk preview, kita bisa klik di sini, Bapak Ibu. Nah, akan muncul seperti ini. Ini preview dari soal yang kita buat. Ini untuk yang pertama, untuk yang multiple choice. Sekarang kita coba. Oh iya. Iya, gimana, Bu? Pak, tadi kan Bapak kan pilihan jawabannya di-shuffle kan. Berarti antara satu anak dan yang anak yang lainnya bisa jadi pilihannya yang A itu enggak Surabaya. Bisa jadi kota yang lain, tapi kalau dia jawab Surabaya tetap bobotnya dia 100. Betul maksudnya? Betul ya, Bu. Oke. Terima kasih. Iya. Setelah itu untuk yang kedua, kita coba membuat soal yang bentuknya true false. Seperti ini. True false ini biasanya kita membuatnya, modelnya adalah pernyataan gitu Bapak Ibu. Misal, kita membuat pernyataan seperti ini. Itu muncul tipe-tipe kuisnya, ngeklik apa Pak ya? Saya nggak nemu. Sebentar Bu. Ini iya. saya selesaikan dulu ya Bu. Jadi untuk yang true false, ini berisi dengan pernyataan gitu. Misal, Universitas Ciputra berada di Kota Malang. Ini benar apa salah Bapak Ibu? Salah. Salah ya. Salah. Jadi jawaban yang benar ini adalah pernyataan yang salah. Jadi untuk correct answer-nya kita rubah ke yang false. Nah, di sini kita berikan true, ini false. Seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal save. Nanti tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu.
Ini untuk yang model yang kedua, true false. Ya. Gimana Ibu? Bu Liliana tadi gimana, Bu? Saya itu baru nemu yang nanti masuk minggu keberapa, terus saya cari yang bentuk kuis gitu toh Pak ya. Add activity and or resource tuh ya Pak, salah. Ibu klik add activity or resource. Iya, setelah itu Sudah? saya pilihkan kuis. Ibu pilih kuis. Iya, Setelah pilih terus kuis, Ibu pilih yang paling belakang, paling bawah, add, Bu. ya add sudah itu. Sudah, setelah itu dituliskan namanya, Bu. Namanya. Nama kuis. Ya, gitu udah. Setelah itu yang kedua, Ibu berikan instruksi kerjanya. Di description, Bu. Oh ya, di kotak description, kerjaan misalnya. Terus, kalau sudah, Ibu paling bawah sendiri ada save, Bu. ya, save and return to course. Bukan return to course, Bu. Save and display ada, Bu. Ada. Ibu klik save and display, Bu. Oh, save and display itu yang aku keliru. Terus, Sudah, Bu? sudah. Di situ ada tulisan edit quiz ya, Bu? Iya. Di tengah, Ibu klik edit quiz, Bu. Edit quiz. Sampai muncul tampilan seperti ini kan, Bu? Iya, ada repack unit, ada select multiple items. Iya. Kalau sudah, Ibu klik di sini, Bu, ada add, Bu. Ini untuk menambahkan soal-soalnya. Iya, di bawahnya shuffle itu ada add-nya diklik ya, Pak? Iya. Itu ya, Bu. Terus ada Ya, a new question from question bank. A new question. A new question. Oh, ini tadi yang aku enggak tahu. Habis itu saya klik multiple choice, Pak. Iya. Ya. Oh, ya, Bu, mungkin kita lanjutkan dulu ya, Bu. Ya, ya. Baik, ini tadi yang pertama adalah multiple choice, yang kedua ini true false. Selanjutnya yang ketiga kita bisa menggunakan matching. Matching ini sebenarnya memadukan antara pernyataan dengan pernyataan gitu ya, Bapak Ibu ya. Misal matching terus add ya, Pak. Iya, Bu. Kecil dan mami tidak kelihatan. Oh, harus gede ini. Misal kita membuat instruksinya seperti ini. Cocokkan provinsi dengan ibu kotanya. Jadi, misal di sini adalah kita ada provinsi Jawa Timur. Answer-nya Surabaya. Kedua, Jawa Tengah. Answer-nya Semarang. Yang ketiga, misal Jawa Barat. Answer-nya Bandung. Ini biasanya nanti Bapak Ibu bisa gunakan gini ya, kalau Bapak Ibu materinya berupa teks, Bapak Ibu bisa gini, misal definisi tentang apa gitu, Bapak Ibu tuliskan di sini. Definisinya. Setelah itu istilahnya nanti Bapak Ibu bisa taruh di sini. Sampai nomor yang diinginkan. Kalau ini dirasa kurang, di sini bisa menambahkan lagi. Ditambahkan 3 lagi bisa. Misal kita tambahkan Sulawesi Selatan karena di sini ada Pak James. Nanti dimarahi Pak James. Makassar. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal save. Ini nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kalau di sini ada instruksi cocokkan provinsi dengan ibu kotanya. Misal Jawa Timur. Ini pilihannya apa? Kita tinggal nanti dicocokkan dengan seperti ini. Sulawesi Selatan, Makassar, Jawa Barat, Bandung, Jawa Tengah, Semarang. Nah, seperti ini modelnya Bapak Ibu. Itu yang apa itu namanya? Matching. Selanjutnya
setelah matching, ada lagi short answer. Short answer ini nanti juga bisa dinilai oleh sistem Moodle ini, Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu nanti tidak perlu mengkoreksi. Misal, Presiden Indonesia adalah, nah, ini kan jelas ya Bapak-Ibu ya, Bapak-Ibu pasti sudah memiliki jawaban, Presiden Indonesia adalah. Tetapi biasanya nanti di mahasiswa, mereka pasti ada jawabannya itu yang tepat, ada yang kurang tepat gitu ya Bapak-Ibu ya. Untuk yang tepat, misal kita memberikan seperti ini, ada gelar lengkapnya seperti ini. Seperti ini, IR Joko Widodo. Ini grade-nya kita rubah ke 100%. Misal kalau yang kedua, dia cukup menuliskan, kita rubah grade-nya menjadi 90% misal. Oh, mungkin ada anak yang menuliskan gini, Jokowi. Ya sudah, kita rubah ke 80%. Seperti itu. Tetapi kalau Ibu ini ketiga-tiganya mau dirubah ke 100% semua seperti ini juga bisa, memungkinkan. Jadi 3 jawaban ini benar semua gitu Bapak Ibu. Ini untuk yang short answer. Jadi bisa diselesaikan oleh sistem Moodle ini. Kita bisa cek. Ini previewnya. Jadi nanti mahasiswa tinggal klik di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, setelah short answer kita buat yang IC Bapak Ibu. Nah, perbedaannya kalau IC ini harus dikoreksi oleh Bapak Ibu gitu ya. Jadi tidak bisa selesai oleh sistem Moodle. Jadi Bapak Ibu nanti harus memberikan penilaian berdasarkan rubrik yang dibuat. Misal kalau kita buat pertanyaannya, kalau kita membuat pertanyaan seperti ini, jelaskan latar belakang dari perang Diponegoro. Tentunya kan mahasiswa itu memiliki jawaban yang sangat beragam dan pasti sangat panjang jawabannya ya. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa ngecek seperti itu. Nah ini kita tinggal klik di sini, save. Sudah selesai, seperti ini. Sorry. Untuk previewnya nanti tinggal seperti ini. Nanti mahasiswa mengetik, diklik di sini, mereka mengetik, submit, nanti akan masuk ke datanya Bapak Ibu untuk dinilai. Gitu Bapak Ibu. Ya mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Untuk model pembuatan seperti ini. Oh iya, di sini ada maksimum grade. Bapak Ibu bisa merubah ini menjadi 100 ya Bapak Ibu ya. Misal kalau mau nilai maksimalnya 100, tinggal kita klik saja 100. Seperti ini. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sampai di sini. Pak Tanto ada pertanyaan Pak? Itu nyimpannya di save change and continue editing atau save change saja? Save change Bu. Oh, save change. Iya. Ini kalau mau men-shuffle urutan soalnya, Ibu, Bapak tinggal klik shuffle ini saja. Shuffle. Tinggal klik shuffle ini untuk mengacak pertanyaan. Jadi nanti yang muncul di mahasiswa soalnya akan berbeda-beda. Oh, iya. Yeah. Ya, mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sampai sini. Preview tadi di mana ya lihat? Preview, kita bisa preview di sini Bu, kalau soalnya sudah di sini. Ini ada gambar tong sampah ini Bu. Sebelah kirinya gambar tong sampah ini ada gambar kaca pembesar plus ini Bu. Kita bisa klik di sini. Oh, ya. Ya. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini.
Kaca pembesar. Iya. Ya. Oke. Ya. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sampai di sini? Enggak ya? Baik, saya lanjutkan dulu. Itu untuk teknis membuat kuisnya. Yang pertama, kita membuat kuisnya itu secara manual gitu ya. Yang kedua, kita coba membuat kuisnya dengan cara impor soal dari Notepad. Jadi kalau soalnya itu yang paling sering kita buat kan pasti soal yang berbentuk multiple choice, Bapak Ibu ya. Ya. Ya, kalau multiple choice kita sebenarnya bisa membuat dengan mengimpor dari Notepad. Iya. Caranya kita klik di sini dulu. Kita kembali ke sini, Bapak Ibu. Kita kembali ke sini. Setelah itu di sini ada template import quiz. Di sini ada tulisan template import quiz. Oke, sampai muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Ini adalah template-nya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu menuliskan jawabannya, pertanyaannya, Bapak Ibu nanti tinggal copy pastekan di sini. Jawabannya di sini. Nah, ini semua harus konsisten, Bapak Ibu. Jawabannya harus tetap seperti ini. Ini misal di bawah answer-nya ini kita enter sekali ya. Nanti sistem tidak akan bisa membaca template ini, Bapak Ibu. Jadi ini memang harus benar-benar seperti ini. Ini nggak ada nomornya. Kalau kita berikan nomor malah tidak bisa membaca nanti, Bapak Ibu. Jadi memang ini dibiarkan seperti ini saja. Karena ini template yang diberikan oleh Moodle. Nah, cara nyimpannya ini gimana? Kita tinggal klik kanan. Ini bisa di-copy, Bapak Ibu. Di-copy, setelah itu kita buka Microsoft Word. Bisa. Kita buka Microsoft Word seperti ini. Kita buka ya. Terus setelah itu kita pastekan di sini. Tetapi kita simpennya dalam bentuk seperti ini, Bapak Ibu ya. Kita coba save as. Kita berikan nama. Misal kita beri nama template. Setelah itu file formatnya ini kita rubah ke yang plain text. Yang txt. Kita klik di sini. Setelah itu kita save. Ini kita simpan di desktop saja supaya mudah. Kita save. Plain text-nya ada. Oh, plain text TX-nya. Akhirnya akan muncul ini. Akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ini nanti yang kita share, ini nanti akan kita jadikan sebagai acuan ketika kita mau import soal. Jadi soalnya kita tuliskan di sini. Nah, caranya gimana? Sebenarnya hampir sama caranya. Kita coba buat lagi satu kuis. Misal di sini kita add activity. Kita berikan namanya misal kuis uji coba import. Ini deskripsi seperti biasa. Setelah itu save and display. Untuk menambahkan soalnya itu,
menambahkan soal yang kita buat di sini. Di sebelah kanan ini ada gambar roda gigi, Bapak Ibu bisa klik di sini. Setelah itu kita klik import. Nah, kita pilih yang icon format, Bapak Ibu. Kita klik yang icon format, setelah itu import kategorinya kita buat ke yang ini, default for uji coba import. Jadi ini kita harus selalu mencari nama kuisnya itu apa kita. Kalau kita kan nama kuisnya uji coba import. Nah nanti untuk yang ini nanti Bapak Ibu bisa merubah ke nama kuis yang Bapak Ibu pakai. Cara import kuisnya sebenarnya cuma gini saja. Ini tinggal kita tarik seperti ini. Kalau sudah, klik import. Ini kita sudah melakukan import, Bapak Ibu. Seperti itu. Cara menambahkan soalnya, jadi ini kita sudah memasukkan soal kita ke question bank gitu, Bapak Ibu. Jadi tinggal kita sekarang memasukkan itu ke kuis kita. Caranya seperti ini. Uji coba import, setelah itu edit quiz, setelah itu add from question bank. Ini kita pilih yang default uji coba import. Seperti ini Bapak Ibu. Pak Ben, jadi itu perlu dikasih heading atau judul gitu ya untuk setiap quiz yang kita buat perlu ada headingnya begitu ya Pak? Pasti sudah langsung muncul Pak. Misalnya kita punya 2 kelas, satu itu tentang manajemen pemasaran, satu lagi tentang HRM gitu, atau Human Resource Management. Nah kalau kita mau cari soal di mana di marketing misalnya gitu, kita klik itu dulu ya. Jadi misal ya Bapak Ibu ya, misal ini kita mau mengimpor kuis dari data kita ya, question bank kita ya. Misal from question bank, di sini banyak sekali kategori-kategori yang ada. Betul. Nah ini tinggal misal ini ada kuis ini. Ini ada 17 pertanyaan. Nah ini kita bisa pilih nih. Misal kalau kita pilih semua, ya sudah. Kita pilih semua, setelah itu add selected question to the quiz. Seperti itu. Nanti akan muncul di tempat kita. Artinya sangat penting menuliskan kategorinya ya Pak? Iya Pak. Nah, seperti ini. Sudah langsung. Jadi kalau Bapak Ibu membuat quiz, membuat pilihan ganda, apapun, kuis apapun, oleh Moodle ini direkam begitu. Jadi kuis kita akan masuk ke semua folder kita, ke semua akun kita, sehingga ketika kita merecall kembali kuisnya, import kuis itu tinggal memilih saja. Begitu ya Pak Ben? Betul. So, membuat kuis ini Bu Roma itu sudah sangat hafal itu. Membuat kuis ini lama sekali, tapi penggunaannya itu cepat. Jadi Moodle ini menyediakan bank question gitu, sehingga kita bisa memasukkan soal-soal kita ke dalam sini, dan nanti ketika diperlukan itu tinggal recall saja, tinggal dipilih saja. Ya, seperti itu Pak, kira-kira. Ya. Jadi nggak perlu buat baru maksudnya? Nggak perlu. Jadi misalnya ini tadi kan kita importnya dari sini ya Bapak Ibu ya, ini dari kategori yang pertama. Setelah itu ini kategori yang kedua. Sebenarnya ini kita bisa pilih juga dari kategori yang ketiga. Jadi misal kita pilih a random question, ini dari misal ada di sini kita kan punya banyak ya, banyak kuis ya, ya sudah kita pilih saja. Misal untuk yang dari sini, dari yang uji coba impor ini kita pilih yang mana gitu.
Untuk yang dari yang kedua ini kita dipilih yang question yang berapa gitu Bapak Ibu. Jadi tinggal seperti itu saja. Ya mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sampai di sini. Mungkin Pak Sulung mau menambahkan Pak. Atau Pak Luki Pak? Nanti saya di ending saja Pak. Oh siap. Ya. Ya mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Sampai di sini. Kalau tidak ada, silakan Pak Senu. Baik Bapak Ibu, quiz itu sebenarnya bisa digunakan untuk beberapa fungsi ya, quiz itu. Yang sering kita pakai quiz itu untuk melihat kembali sejauh mana pengetahuan mahasiswa construct knowledge-nya mahasiswa. Jadi kita ingin merecall kembali apa yang sudah dipahami oleh mahasiswa, kita pakai quiz. Itu yang paling sering. Atau kita mau recall kembali tentang skill yang dikuasai mahasiswa. Gitu. Atau mau merecall kembali tentang pandangan mahasiswa terhadap suatu values, itu juga bisa. Itu yang sering dipakai adalah untuk merecall kembali atau untuk mengetahui knowledge dan persepsi mahasiswa tentang sesuatu. Gitu. Nah, untuk yang ini memang kita harus hati-hati. Kita harus tetap merefer kepada capaian pembelajaran. Gitu. Quiz ini sangat bagus untuk melihat tentang aspek pengetahuan atau persepsi mahasiswa terhadap sesuatu. Tapi lebih sulit untuk melihat tentang sikap mahasiswa, sulit untuk melihat tentang skill mahasiswa. Memang bisa skill mahasiswa dilihat melalui kuis, tetapi membuatnya memang complicated. Untuk yang sulit adalah memang proses membuat kuisnya gitu. Karena ini sangat bisa menjebak. Oh, ini maksudnya mau untuk melihat skillnya mahasiswa, tapi pertanyaannya hanya untuk merecall pengetahuan atau persepsinya mahasiswa. Nah, ini harus hati-hati. Yang kedua, kuis itu bisa dimanfaatkan kayak dikatakan Pak Beni tadi, itu sebagai membangun sebuah readiness, gitu. Kesiapan mahasiswa untuk masuk ke dalam satu topik tertentu atau readiness, learning readiness itu. Maka di awal mahasiswa dikasih kuis sebelum dia masuk ke dalam suatu pembahasan yang intinya. Nah, itu adalah membangun readiness, sehingga kuis-kuis seperti ini akan sangat menolong. Kedua, termasuk di dalam readiness itu adalah membantu mahasiswa juga untuk mengarahkan pikiran mereka, membangun suatu background knowledge istilahnya. Untuk background knowledge, mencari sejauh mana mahasiswa punya pemahaman pengetahuan tertentu di bidang tertentu sebelum masuk pembahasan. Itu adalah sebuah difungsikan sebagai untuk building learning readiness, membangun suatu kesiapan belajar ini. Jadi fungsinya bukan untuk assessment ini, tapi justru fungsinya untuk memfasilitasi mahasiswa untuk membangun readiness-nya. Dan yang ketiga adalah fungsi kuis ini bisa ditempatkan, difungsikan sebagai membantu mahasiswa untuk merefleksikan kembali apa yang sudah dipelajari. Gitu. Untuk check and recheck apa yang sudah diketahui oleh mahasiswa, tapi sifatnya adalah untuk kayak self-assessment. Nah, ini sebenarnya untuk sifatnya reinforcement. Itu letaknya biasanya di akhir, di endingnya. Jadi, kuis-kuis ini bisa lebih bervariasi untuk ke situ. Jadi, ketika kita membuat kuis, kita harus tahu fungsinya mau untuk apa, gitu. Itu sangat penting untuk ke situ. Jadi saya ulangi, jadi kuis ini bisa untuk mendeteksi tentang knowledge-nya mahasiswa atau persepsi mahasiswa terhadap sesuatu. Kedua, bisa untuk membangun learning readiness-nya, dan yang ketiga untuk membantu mahasiswa untuk mengidentifikasi apa yang sudah mereka ketahui atau self knowledge lah gitu. Nah, yang
Kalau itu untuk membantu mahasiswa untuk self knowledge dan membangun learning readiness itu jangan dimasukkan ke dalam sebuah penilaian atau assessment. Karena itu hanya diperlakukan sebagai proses belajar. Tapi kalau yang untuk mendeteksi tentang knowledge-nya mahasiswa itu bisa dimasukkan ke dalam suatu nilai atau assessment. Nah, tetapi yang ini harus hati-hati supaya relevan dengan capaiannya. Ya, saya kira tambahan saya itu Pak Beni. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, saya kembalikan ke Pak Luki Pak, mungkin Pak. Ya mungkin Pak Luki tidak ada di tempat. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu mungkin sebelum kita akhiri. Pak Ben? Oh iya Pak. Siap. Sorry saya mute tadi Pak. Tadi sudah membicarakan satu kuis yang mendorong anak untuk membaca tidak ya? Memahami atau comprehension begitu. Sudah Pak, di awal tadi sudah Pak, sudah coba Pak. Oke. Ada satu bentuk kuis yang begini Pak, close sih sifatnya. Jadi memilih satu kata yang paling tepat di situ. Fill in the blanks itu, mengisi titik-titik itu. Tapi short answer tadi. Isiannya itu sudah kita sediakan. Nah, isiannya bisa kita kategorikan. Apakah isiannya itu sifatnya adjektif, kata benda, atau kata kerja begitu. Itu yang mana ya Pak? Mungkin bisa di-share screen Pak. Short answer Pak tadi, Pak Beni itu. Yang bisa sih, kalau short answer itu kan pasti satu gitu ya. Ini besar. Kalau ingin menampilkan kuis saya, gimana ya caranya? Tinggal Bapak share screen saja, Pak. Oh, enggak. Edit kuis ya? Iya. Atau preview ya? Preview, Pak. Nanti kalau sudah di share screen, Pak, biar kami bisa lihat, Pak. Siap. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di situ kan ada pilihannya nih. We can, perceive, try, define, become, experience. Nah, ini kata-kata ini adalah kata-kata kerja semua. Jadi dengan begitu, ya bisa nebak sih artinya mau pilih yang mana begitu. Tapi ini mendorong dia untuk bisa membaca begitu. Ini apakah sama dengan short answer tadi ya, Pak? Beda, Pak. Beda, Pak. Ini gimana ya, Pak, cara membuatnya ya, Pak? Mungkin bisa share, Pak. Ya, jadi perceive, ini misalnya ya, try, ini kata kerja semua. Dan kata kerja ini itu terulang terus, perceive, try, define. Jadi dia memilih yang paling tepat, karena ini kategorinya kata kerja, maka dia akan masuk kata kerja semua. Iya. Mana ya yang sebentar, ada lagi yang beda. Bentar. Nah ini, understand the perception, ini ada emotional reaction, guilt, motive, and challenge begitu. Ini sama, kemudian sama. Tapi di titik-titik ini, di dua titik-titik ini, itu bisa kita isikan dengan kategori yang berbeda begitu. Satu kata benda, satu kata kerja, gitu ya. Atau satu kata sifat, satunya kata benda, atau sebaliknya. Ya. Dan kita bisa berikan kata-kata yang menjebak. Sebenarnya kata-kata itu tidak ada sama sekali di
untuk diisikan di dalam blank ini. Kita coba ya. Siap. Iya, balik. Sebentar. Kita edit dulu, saya masuk ke edit quiz, nanti saya tambahkan. Siap. Oh, ini belum saya klik edit ya, bentar. Bapak belum share screen, Pak? Ya, bentar. Iya. Connectionku. Sambil menunggu, adakah mungkin pertanyaan ini sambil saya ini ya, malah susah. Apa-apa, tenang, biasanya tenang. Pak Ben, kalau edit gimana ya, Pak? Ya. Bapak masuk kuisnya, Pak? Ya, tuh sudah tuh. Oke. Saya mau tambahkan tuh. Ini Bapak dosennya apa bukan, Pak, di sini, Pak? Iya, dosennya. Mohon maaf. Pak Ben, Ya. Pak Luki, itu Ya. kuisnya sudah dijalankan, jadi nggak bisa diedit lagi. Oh, alah. Oh iya, betul. Nah, terus yang tadi Pak Luki tunjukkan itu, yang itu adalah contohnya mix question, kalau nggak salah ingat nama tipe soalnya. Tipe Bukan, Pak. soal. Bentar, Pak. Saya buat yang baru ya. Ya, Activity, kemudian quiz. ya. Atau embedded ya, kalau nggak salah ingat. Ya, kita beri nama aja apa ya, pilihan gitu ya. Lalu deskripsinya pilihlah. Oke, time-nya nggak usah, nggak apa-apa ya. Edit quiz. Ini saya coba add new questions. Ini Pak. Embedded. Selecting missing word, Pak. Oh ya, ya saya ada juga lihat yang embedded. Saya pernah coba-coba. Ya. Selecting missing words. Itu karena malam kamu. Lalu question names-nya kepemimpinan misalnya. Belum itu otak ini kerjanya lebih kenceng lagi. Kepemimpinan adalah, nah ini perlu dikasih brackets begini 2 kali. 1, 2 begini. Titik-titiknya itu bentuknya seperti itu, ya. Lalu adalah untuk buat orang bekerja secara titik-titik lagi 2. Nah, begitu ya. Ini giving feedback-nya nggak usah. Nah, ini
kepemimpinan adalah apa misalnya? Sombong gitu ya. Itu grup A. Ini kan sombong itu kata kerja tuh, kata sifat tuh. Apalagi? Pintar. Lalu cerdas. Tuh. Nah, untuk yang nomor 2, kategori 2, ini grup A ini, ya. Untuk choice yang selanjutnya itu kita bisa berikan grup B. Itu kata kerja misalnya, meminta, menolong, memaksa. Ini grup B semua. Ya. Kita coba ya, aku juga kurang yakin. Safe change. Nah, kita preview. Reviewnya seperti ini. Tuh, pemimpin adalah sombong, pintar, cerdas. Kemudian, untuk membuat orang bekerja secara, oh maaf, jadi saya ada yang salah nih. Ini keluar sombong, pintar, dan cerdas lagi. Jadi harus kita edit lagi. Nah, kira-kira begitu, Bapak Ibu. Jadi kalau itu dalam sebuah kalimat satu paragraf, kita bisa ambil beberapa kata yang ada di situ untuk kita jadikan pilihan. Pak Luki, mungkin itu bisa diedit 1 dan 2-nya itu diganti A dan B, Pak. Yang mana, Pak? Yang 1 dan 2-nya ini mungkin diganti A dan B, Pak. 1 dan 2? Iya. A dan B? Iya, mungkin Pak ya. Saya belum pernah coba ini. Soalnya ini A dan B, loh, Pak. Nah, ini choice 1, choice 4, choice 5, begitu. Oh, sorry. Ini kita ganti. Ini kan choice 1, ya kan? Di sini kan choice. Itu tetap 1. Ini choice 1, ini choice 2. Oh. Itu Ya yang akan tetap sama. Tapi kalau itu yang choice yang 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa dirubah, Pak? nggak bisa, Pak. Jadi kalau choice-nya ini 3, 4 ini kata-katanya lain, maka dia akan lain. Enggak, soalnya tadi yang di atas tadi 1, 2, Pak. Betul. Ini 1, 2 kan? Kita buat satu soal lagi ya, misalnya ya. Nah, ini kan choice 3 tuh. Choice 3 kita isi dengan ya. Maka choice 3, choice 4 dan 5 isinya akan sama. Terpana, terpesona, ternganga begitu. Kalau kita buat choice 1 dan 2 pasti isinya itu sombong dan pintar. Mungkin bisa di-preview dulu, Pak. Iya. Ini sombong dan pintar.
Ya, untuk pilihan 1 dan 2 sombong dan pintar, pilihan 2 itu sombong dan pintar, pilihan 3 itu terpana, terpesona, ternganga dan memaksa. Bentar ya, saya share ya. Bisa terlihat nggak? Itu kan sombong dan pintar. Tadi kan aku setup sombong dan pintar itu untuk pilihan 1 dan pilihan 2. Betul nggak? Choice 1 dan choice 2. Iya. Maka choice 2 juga akan sama. Kemudian choice 3 itu karena saya set choice 3 itu terpana, terpesona, ternganga, memaksa. Maka choice 3 isinya ini. Kalau saya membuat soal lagi, choice 4 dan choice 5 itu juga isinya akan sama. Pak, saya tanya, Pak. Gini, caranya begini. Jadi dalam satu paragraf, kita hilangkan satu katanya, beberapa kata, gitu. Lalu kita kategorikan beberapa kata tersebut. Oh, kategori ini untuk adjektif. Maka kita pilih yang adjektif semua, yang di dalam satu paragraf. Lalu kita masukkan ke choice 1, choice 2, choice 3, choice 4 misalnya. Itu grup A. Tuh. Gimana Pak Ben? Iya, Pak, tadi kalau saya lihat di kita membuat soal, itu kan ada 6 pilihan ya Pak? Iya. Ada 6 pilihan. Setelah itu pengkategoriannya untuk yang pilihan 1, 2, itu tadi masuk grup apa itu namanya? Grup yang A. Setelah itu 3, 4, 5, 6 tadi kan masuk yang grup B ya Pak? Nah itu tadi, tetapi untuk yang pilihan isian yang kedua itu, kok ngikutnya malah yang pertama ya Pak? Ya, karena ini Pak, ini Pak, ini kan saya tandai pilihan 1 dan pilihan 2. Saya share ya, maaf. Oh, ya, sudah lihat ya, bisa lihat. Nah, pilihan 1 dan pilihan 2. Di bawahnya itu choice 1 dan choice 2. Itu isinya sombong dan pintar. Paham ya? Nah, itu saya masukkan ke grup A. Misalnya lagi choice 7 gitu ya, soal ke-7 gitu ya. Saya masukkan lagi. Itu grup A juga. Maka kalau di sini dan sangat saya berikan 7, isinya sayang kan itu ya. Saya berikan 7. Kita preview. Ayo iki. Malah hang, Pak. Siap. Nah, begini saya preview. Maka nomor 7 itu, karena tadi saya masukkan ke grup A, dan choice-nya itu adalah choice, coba. Sombong, pintar, sayang. Paham ya? Isinya tadi sayang, Pak. Maka dia bisa memilih. Kalau dia memilih sombong di kolom ini, salah. Angel ya. Enggak, lalu ini untuk menentukan jawaban yang benar itu gimana, Pak? Ya kan nomor 7 tadi. Bentar. Yang pertama kita kan harus memunculkan pilihan di yang titik-titik yang pertama itu, Pak. Betul. Ini Nah, kan untuk nomor satu ya, isinya itu adalah misalnya isinya apa, Pak? Ini sombong. yang muncul. Isinya sombong. Sombong terus apa lagi, Pak? Terus untuk Opsinya, membuat Pak, orang bekerja secara pintar. Itu nomor 2, jawaban nomor 2 itu. Ya. Kemudian jawaban nomor 3 itu terpana. Itu ya, tapi saya berikan juga
jawaban yang lain selain terpana dan terpesona. Selain terpana, saya berikan jawaban yang menjebak, terpesona, begitu. Jadi atau ternganga atau memaksa, mereka boleh memilih. Nah, itu harus ada materinya dulu, Pak. Di sini ada suatu paragraf panjang begitu. Kita pilih dulu kata-kata yang mau kita hilangkan, nanti kata-kata itu kita masukkan ke sini. Jadi kita tidak membuat soal di sini, Pak. Iya, ya maksud saya gini Pak Lugi. Untuk yang titik-titik yang pertama tadi Pak, kalau tidak salah tadi kan muncul 2 tuh Pak pilihannya Pak. Iya. Nah, itu untuk membuat tampilan di choice-nya ini Pak, di choice-nya ini. Ini mana Pak yang harus ditampilkan di pilihan yang pertama itu Pak? Supaya muncul di pilihan yang untuk mengisi titik-titik yang pertama tadi loh Pak. Supaya muncul? Iya Pak. Ya ini aja, ditandai ini, nomor 1. Jawabannya Pak, jawabannya maksud saya. Jawabannya? Iya. Oh, ini Pak, jawabannya sombong ini Pak. Opsinya yang lain Pak, opsinya yang lain. Opsi yang lain, maksudnya opsi yang lain? Tadi kan ini kan sebenarnya semacam pilihan ganda ya Pak. Ada pilihan A, Betul, B, C, betul, D betul. Pak. Ya, Betul, Pak. betul. Nah ini Betul. kan misal Pak Luki tadi ngomong pilihan yang pertama itu sombong gitu ya. Nah pilihan yang B, C, D itu Pak, itu kita menuliskan di sini di yang mana Pak? Di choice ini Pak. Oh di sini, ya ini Pak, dituliskan di sini aja. Tapi ini salah begitu. Atau Oh saya paham Pak, sudah Pak. paham ya? Iya, iya. Saya jelaskan, saya jelaskan baik Bapak Ibu. Iya, iya. Iya. Jadi Pak mungkin bisa naik dulu Pak. Next. Naik Pak, naik ke yang Wah. soalnya tadi Pak. Jadi Iya. di sini Pak, di sini kan ada kepemimpinan adalah ini ada titik-titik ya, titik-titik yang pertama ya. Jawabannya 1 pasti. Iya, sekarang kita turun Pak. Kita turun Pak. Nah, di sini jawaban yang pertama, jawaban yang benar kita isikan di choice yang pertama. Betul. Sombong ya. Setelah Benar. itu kita beri grup. Betul. Untuk memberikan opsi, kita bisa menuliskan di yang choice yang bawah-bawah Bapak Ibu. Misal choice yang ketujuh ini, misal kita tuliskan sayang. Setelah itu di sini grupnya itu grup A. Ya, grup A ini sama dengan pilihan yang ada di choice yang pertama. Nah, Itu ya Bapak Ibu ya. nah, Jadi itu nanti Pak, cuma akan muncul 2 saja. pilihan katanya itu bisa diambil dari paragraf, Pak. Jadi, mengapa perlu kategori? Karena kita ambil dari sebuah paragraf. Saya contohkan ya. Masih lihat ya. Ini ada sebuah kalimat lah, atau sebuah paragraf gitu. Konsep penelitian yang diangkat dapat dijelaskan dan sebuah deskripsi serta tersusun dengan kesinambungan. Nah ini saja kita cut gitu ya Pak, kita cut, lalu kita beri simbol 1 begitu ya. Terus cut-nya itu kita masukkan di sini, Pak. Jadi itu pasti jawabannya, begitu. Iya. Nah, yang lain, kalau itu tadi kan saya cut 1, kita cari yang sama, domainnya yang sama. Tadi apa toh? Tapi kalau di sini ada 2 angka 1, Pak, kira-kira nanti akan error, Pak. Oh iya, kalau ini contoh saja, tidak boleh. Ini tadi caranya begitu. Jadi kita copy paragraf yang penting, lalu kita hilangkan kata-katanya. Nah kata-katanya ini langsung kita masukkan saja ke choice-nya itu, Pak.
Iya, betul Pak. Tapi dikategorikan, grup A itu kata benda, grup B itu kata sifat, begitu. Jadi nanti keluarnya semuanya akan punya kategori yang sama, grup yang sama. Itu nih. Siap, baik. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Sudah paham ya Bu? Itu memaksa mereka untuk membaca dan itu baik digunakan sebelum pembelajaran. Baik Pak Luki. Karena untuk mengisi titik-titik itu mereka harus membacanya. Siap. Iya. Oke Pak, aku rasa cukup dari saya. Ya Pak, silakan ditutup Pak. Oh ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan. Besok. Bagaimana Bu Anastasia, Bu Filiana, panggilnya apa sih? Vivi Pak Luki. Giginya jadi biru Bu. Bu Liliana, Ingrid, bagaimana Bu? Semoga ada yang dipelajari ya Bu. Pak Tanto. Ya Pak, ini saya mau tanya Pak, ini kan Oh ya. Kalau ini tadi kan kuis istilahnya untuk introduction sebelum kita masuk kuliah, Pak. Ya Pak. Nah, terus kemudian kalau apakah sama dengan kalau kita membuat kuesioner gitu Pak? Ya boleh Pak, sama Pak, betul. Sama ya. Betul. Kuesioner itu kan kadang-kadang, tapi kuesioner kan ada pilihan, makanya dia mau ya kayak kuesioner untuk penelitian itu loh Pak, bisa juga ya Pak, gitu ya? Bisa Pak, boleh Pak. Jadi kita mengukur sejauh mana sih anak mahasiswa kita ini sudah paham tentang topik yang akan kita bicarakan gitu, sehingga kita bisa mengadjust pembelajaran selanjutnya. Oh ternyata topik ini mereka belum paham, maka kita bisa gali lagi gitu. Oh kalau di awal ya. Oh ternyata anak-anak ini sudah paham, nggak perlulah ini diulang lagi. Gitu. Ya, maksudnya Pak Tanto itu kan kalau untuk membuat kuesioner penelitian ya Pak Tanto. Iya. Kalau saya sih menyarankan tidak pakai ini Pak, tapi pakai Google Form aja lebih baik Pak. Oh iya. Iya. Yang mana itu Pak? Google Form Pak. Oh Google Form. Iya, itu mungkin lebih bagus kalau Pak Tanto tujuannya untuk penelitian, Pak. Ini kan untuk pembelajaran gitu. Iya, untuk pembelajaran. Soalnya kita ini ada istilahnya kuis, itu yang ada nilainya biasa A1. Nah, yang ini kuis untuk introduksi sebelum masuk perkuliahan, menanyakan evaluasi. Terus ada lagi kuis yang kuis untuk penelitian. Yang kita Google Form ya. Iya, kuis bukan untuk penelitian, Pak, tapi survei yang untuk penelitian. Survei, iya. Iya, Pak. Tapi gini Pak Tanto, misal kita, responden kita itu adalah mahasiswa ya, mahasiswa kita ya. Kuesioner itu nanti yang di Google Form itu nanti bisa disiarkan di Moodle, Pak. Jadi nanti ketika mahasiswa dia langsung lari ke Google Form kita, seperti itu. Gitu tergantung kebutuhan saja sih, Pak. Iya, iya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu mungkin? Ya, thank you Pak. Ya. Ya, terima kasih Bu Anastasia, Pak Beni, Pak James, Pak Tanto, Ya. Bu Liliana, terima kasih Bu. Ya, ya. Kita selesai hari ini. Besok akan ada lagi. Nah, besok ini menarik karena kita akan belajar bersama-sama bagaimana mendesainnya. Nanti yang akan membicarakan mendesain pembelajaran online gitu. Nanti yang akan menjadi pembicaranya adalah Pak Suhu. Tolong teman-teman yang lain di Prodi, Bapak Ibu, jika ingin bergabung jam 11 sampai jam 12, sama jam 2 sampai jam 3, gitu ya, sama seperti waktu kita hari ini. Lalu next week itu akan diisi oleh teman-teman
dari prodi-prodi itu juga akan menarik lagi karena mereka akan sharing apa yang sudah mereka lakukan. Termasuk Pak James. Ya Pak James. Siap Pak. Siap Pak. Emailnya terima kasih Pak James. Iya Pak. Semoga Ya. bermanfaat Pak. Ya, makasih. Ya, baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Sore Pak. 15.20.